Selamat berjumpa lagi sama saya di New Spirit hari ini, Bapak Ibu. Hari ini saya ingin berbicara tentang menghormati Tuhan. Di dalam Ulangan 6 ayat 4, 5, dan 6 sampai 7 dikatakan seperti ini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Kata dengarlah di ayat 4 itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah Shameh, atau bahasa Inggris Shema. Shameh artinya Shameh, Bapak Ibu, mendengar dan taat. Shameh, mendengar dan taat. Jadi mendengar di sini bukan tentang gelombang suara yang jatuh ke telinga, tetapi kita memperhatikan atau benar-benar fokus mendengarkan. Mendengar perintah-perintah Tuhan supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Jadi, Shameh, bahasa Ibrani artinya mendengar untuk menaati. Mendengar dengan sepenuh perhatian. Mencatat poin-poin tertentu agar bisa direnungkan ulang. Mendengar dengan hati, Bapak Ibu. Mendengar seolah-olah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kita. Di dalam perjanjian baru, Yesus sering berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ini maksudnya bukan mendengar gitu saja sambil lalu, tetapi mendengar perkataannya dengan sungguh-sungguh, seolah-olah Tuhan berbicara sendiri di hadapan kita dan kita menaatinya. Bapak Ibu, ibadah online ini masih akan berlangsung lama. Pandemi ini tidak akan selesai dalam waktu singkat. Mungkin dalam setahun yang akan datang masih harus beribadah online. Memang ibadah online ini ada kelebihan-kelebihannya juga. Kita bisa mengulangi, mendengarkan ulang di YouTube. Kalau kita nggak bisa ibadah pada hari H, kita bisa mendengarkan ulang. Ya, bisa jadi berkat buat orang-orang yang di luar kota, teman-teman saudara, meskipun mereka bukan semangat pangsut. Tetapi banyak kelemahannya ibadah online ini, yaitu godaan untuk saudara-saudara yang beribadah di rumah tidak dengan sepenuh hati. Karena di rumah mungkin posisinya sambil rebahan, posisinya sambil duduk di meja makan, sambil sarapan mungkin, ya kan? Sambil WA-an, sambil HP-an, tapi dengerin Pak Iwan khotbah, hamba-hamba Tuhan yang lain khotbah. Bapak Ibu, itu godaannya. Sehingga apa? Sehingga Bapak Ibu dan Saudara tidak mendengar dengan penuh perhatian. Baik itu penyembahan, pujian penyembahan maupun firman Tuhan yang disampaikan tidak bisa mendengar dengan penuh perhatian karena disambi-sambi, ya kan? Bapak Ibu juga tergoda untuk seenaknya sendiri. Ibadah jam 8 mungkin masuk nyetel YouTube baru jam 8.20 apa 8.15. Siapa yang tahu? Orang saya di rumah bukan di gedung gereja. Nah, Bapak Ibu, saya hari ini disuruh Tuhan ngomong tentang menghormati Tuhan dalam ibadah online. Kita perlu menyadari bahwa Tuhan tuh ada di segala tempat, termasuk di rumah Anda. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kita harus memilih mengambil keputusan yang serius untuk sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Karena Tuhan hadir di ibadah di rumah saudara itu. Tuhan tidak hanya hadir di gedung gereja, tapi di rumah juga, karena Dia adalah Maha Hadir. Jadi, jangan beribadah dengan membiarkan perasaan menguasai kita. Perasaan capek, sambil rebahan. Tapi benar-benar bangun kesadaran untuk kita menyembah Tuhan dengan segenap hati. Saya mau kasih nasihat-nasihat yang berfaedah untuk Bapak Ibu Saudara.
siap sejak sebelum ibadah. Maksud saya sarapan dulu, agar tidak sambil sarapan ibadah. Mungkin ritual-ritual pagi hari, buang air kecil, buang air besar sudah dilakukan sebelum ibadah. Jadi Bapak Ibu benar-benar kayak mau pergi gereja, cuman di rumah gitu ya. Sehingga ketika ibadah nggak lalu lalang pergi ke toilet atau apa. Jadi ketika pujian penyembahan mulai, Bapak Ibu sudah siap di depan HP atau di depan laptop atau di depan TV yang dipakai, perangkat yang dipakai. Dan ketika pujian penyembahan berlangsung, Bapak Ibu tidak hanya menonton, tapi benar-benar menyembah Tuhan, ikut menyanyi. Di situ kan ada teksnya juga, kita bisa menyanyi dengan pikirannya fokus. Jangan melakukan hal yang lain. Dan posisi tubuh duduk di tempat yang khusus. Jangan sambil nyetir mobil ibadah, pasti nggak perhatian, pasti setengah-setengah hati saja. Itu bukan syameh, itu bukan mendengar yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Jadi tidak mengizinkan apapun mengalihkan perhatian dengan berjalan, pergi toilet, dan jangan terlambat mengikuti ibadah raya online. Bila terpaksa telat, lebih baik nanti jam berapa yang Bapak Ibu bisa ikut dari awal sama sekali. Mungkin jam 10 atau sore hari. Jadi bayangkan Anda beribadah di gedung gereja. Sebenarnya mungkin Bapak Ibu bilang, Ibu Hana Taurat banget. Apa sih hubungannya hal-hal fisik, posisi tubuh segala dengan menghormati Tuhan syameh itu? Mungkin Bapak Ibu bilang gini, yang penting kan hatiku menyembah Tuhan. Tuhan melihat hatiku, meskipun aku rebahan, meskipun aku sarapan, Tuhan melihat hatiku. Saya yakin posisi tubuh itu sangat berpengaruh terhadap hati kita juga. Kalau kita sambil tiduran, kita bisa-bisa juga rada liar-liar atau apa seperti itu ya. Tapi kalau kita duduk khusus mau ibadah di depan gadget itu, berarti kita juga siapkan hati, dengan otomatis hati kita siap untuk serius. Sekarang bandingkan, Bapak Ibu mendengarkan drakor, drama Korea, mendengarkan berita, mendengarkan konser musik, mendengarkan musik. Apakah dengan setengah hati? Kalau dulu sebelum pandemi bioskop dibuka, apakah Bapak Ibu telat datang ke bioskop? Bahkan sebelum pintu dibuka, Bapak Ibu sudah ada di situ tunggu. Iya kan? Kenapa kok sama ibadah kok telat-telatan, kok mau setengah hati? Nah, kentara sekali kalau hati kita kurang menghormati Dia. Bapak Ibu syameh, mendengar perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menaati. Ibarat orang tua kalau bicara dengan anak, dengan kita sebagai anak. Kalau kita sambil HP-an, sambil duduk peting kerangan, kita kurang ajar loh sama orang tua. Demikian juga dengan Tuhan. Lebih dari orang tua kita mesti sopan, kita mesti hormat. Dan mendengar dan taat itu adalah menghormati Tuhan. Bapak Ibu, poin yang terakhir dari saya. Apa yang terjadi kalau kita menghormati Tuhan? Apa yang terjadi kalau kita shema atau syameh? Yang nomor 1, menjadi harta kesayangan Tuhan. Keluaran 19 ayat 5 mengatakan seperti ini. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan syameh, kata yang dipakai adalah syameh, mendengarkan firmanku, syameh firmanku, dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Menjadi harta kesayangan Tuhan loh Bapak Ibu. Dijaga, diperhatikan, dikasihi, disayangi. Yang kedua, kalau kita syameh, Yakobus 1 ayat 21-24 BIMK, mendengar dan melakukan firman. Tapi saya baca ayat 25-nya dari BIMK. Hukum Allah sempurna dan mempunyai kekuatan untuk memerdekakan manusia. Dan orang yang menyelidiki dan memperhatikan baik-baik syameh, serta melakukan hukum-hukum itu, dan bukannya mendengar saja lalu melupakannya, orang itu akan diberkati Allah dalam setiap hal yang dilakukannya. Amin. Akan diberkati Bapak Ibu ketika menghormati dengan cara mendengar dan menaati firman Tuhan. Sekali lagi, jika kita syameh firman Tuhan,
berpegang pada perjanjian Tuhan, kita menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri dari antara segala bangsa. Sekarang dengan firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, cek apakah kita menghormati Tuhan. Kalau belum, mari kita perbaiki cara kita beribadah, baik di gedung maupun di rumah. Mari, bila selama ini belum menghormati, kita berubah, dan Tuhan akan membuat segala yang kita lakukan diberkati dan kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Selamat menghormati Tuhan.